Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sahabat museum, museum di hatiku. Selamat siang sahabat Sono Budoyo, selamat hari Ibu, selamat hari Kamis juga. Selamat datang kembali di Sono Budoyo Sharing Session bersama saya Hari Rifki. Senang sekali bisa menyapa sahabat Sono Budoyo di siang hari ini. Kalau misalnya hari Selasa kemarin kita sudah ngobrol juga, kali ini di hari Kamis kita akan ngobrol bersama Ibu Andriana Wulandari, SE. Beliau merupakan Ketua Komisi B DPRD DIY, dan juga sudah hadir Bapak Dr. R. Stefanus Christian Handoko Eskom MM, anggota Komisi D DPRD DIY, yang mana pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bapak Ibu ya, mengenai tantangan pengelolaan Museum Sono Budoyo di era digital. Nah ini karena sekarang sudah masuk era digital, mungkin masyarakat sudah mulai ramai dan ini sudah mau menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan Jogja sebenarnya sudah mulai macet di mana-mana. Bis itu dalam satu lampu merah bisa sampai 5 Bapak Ibu. Iya, 5 sampai 6. Tapi sebelum itu selamat siang Bapak Ibu. Kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pasti kabar baik, kabar baik. Luar biasa. Luar biasa ya. Ini kalau akhir tahun kesibukan lagi fokus ngapain aja sih Bapak Ibu nih? Siapa dulu? Bu ya, Mas Rifki, Bu. Mas Rifki. Jadi kalau akhir-akhir ini kita hanya yang kita lakukan adalah pemantauan. Bagaimana kita ini sebagai wakil rakyat di daerah istimewa Yogyakarta harus dalam rangka melihat gerakan ataupun antusias wisata dan wisatawan yang hadir yang sungguh luar biasa pada hari ini, apalagi pasca pandemi ya, pasca pandemi, dan hari ini juga protokol kesehatan ataupun sudah mulai longgar, sehingga ini memang butuh perhatian khusus karena kita prediksi wisatawan akan berlipat-lipat di daerah istimewa Yogyakarta, apalagi tadi disampaikan akhir 2 hari ini aja lah. Saya masuk ke kantor itu sudah hampir ke kantor yang dulunya setengah jam bisa 1 sampai 1,5 jam sampai kantor ya gitu. Sakingnya macetnya masuk pada ke Malioboro wisatawan. Ya apalagi Malioboro tetap menjadi destinasi masyarakat luar Jogja. Kalau ke Jogja belum lengkap kalau nggak ke Malioboro. Iya betul. Ya. Tapi kebetulan kantor juga di Malioboro. Jadi akhir tahun harus berdamai juga dengan kondisi gitu. Kalau misalnya Pak Steve nih, gimana nih Pak aktivitas akhir tahun nih? Tadi pertanyaannya kayaknya ambigu juga nih, aktivitas di akhir tahun nih. Kepala udah healing nih. Harusnya healing tapi nggak bisa. Ternyata bisa healing kita. Ini pertanyaan ambigu. Jadi kalau terkait dengan kerjaan ya masih kita bekerja, masih terus sampai akhir tahun, masih ada beberapa hal yang harus kita rapatkan. Kemarin baru aja kita paripurna kan. Oh iya. Jadi memang kita terus bekerja lah sampai akhir tahun. Nah tapi kalau ditanya, karena intronya tadi terkait dengan liburan, kemacetan, bis ya akhir tahun kita mencoba untuk relax dulu lah. Tetap ikut liburan ya kan, karena saya Katolik juga kan, jadi saya akan lebih banyak ke gereja. Iya. Gitu. Akhir minggu ini Pak ya, Natalan ya Pak ya, luar biasa sekali. Ini momen kalau misalnya akhir tahun ya pasti tadi rapat paripurna, pengawasan tetap juga, tapi bagaimanapun healing, self love kalau bahasa sekarang juga harus tetap diperhatikan. Nah, karena museum ini juga menjadi salah satu destinasi wisata juga nih Bapak Ibu ya. Tadi sudah berkeliling ke Museum Sono Budoyo juga nih, Pak Steve ya. Bu Dina juga ya Bu ya. Dina dari. Bu Dari, ya didapat catatan ya. Bu Dari. Ingat nggak sih Bapak Ibu dulu pertama kali main ke museum itu kapan dan museum mana kalau zaman dulu itu? Kalau dulu waktu SD ya, jadi waktu masih SD, masuk sekolah kan gitu, kita berkunjung ke museum. Tapi setelah itu ya juga nggak pernah lagi. Terakhir ya itu kemarin diundang ada acara-acara di museum ini aja. Museum Sono Budoyo akhirnya main lagi ke Museum Sono Budoyo. Kalau misalnya Pak Steve Pak? Jadi terakhir saya selain di Sono Budoyo di Bandung kemarin sama anak-anak ke museum karena anak senang banget melihat hal-hal yang terkait dengan sejarah, jadi nonton hal-hal yang unik gitu. Dan tadi juga ngecek lagi ke Sono Budoyo, ternyata perkembangannya sudah luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat pemanfaatan teknologi, kemudian bagaimana membuat orang yang hadir ke museum itu nggak merasakan
bahwa aku datang ke sana tuh useless gitu, nggak dapat apa-apa. Tapi ternyata kalau aku lihat di Sono Budoyo sangat keren. Jadi bahkan ada visualisasi yang pakai digital. Visualisasinya bagus. Jadi ada objek yang dia visualkan, kemudian kayak tadi wayang ya. Wayang kan orang melihat aku udah datang ke bagian wayang hanya bentuk wayangnya aja. Objek dari wayang, tapi kalau kita ngeliat di Sono Budoyo enggak. Jadi buat teman-teman kalau pengen yang liburan ada edukasinya juga gitu kan, buat bapak ibu yang anak-anak yang masih sekolah, ya Sono Budoyo salah satu tempat yang paling keren lah untuk liburan dan ada edukasinya. Ada edukasinya ya, ini Sono Budoyo menjadi tempat yang recommended lah bapak ibu ya untuk keren. Akhir tahun. Untuk seukuran museum menurutku ini keren, keren lah. Ya memang kita bilang kalau dikomparasi dengan yang negara luar yang dia punya pemanfaatan teknologi tinggi, ya kita masih perlu pembiayaan yang cukup lah untuk sampai ke sana. Tapi untuk di Indonesia saya lihat bahwa pemanfaatan TIK-nya udah oke. Sudah oke Pak ya. Jadi sudah ada penerapan dari teknologi digital. Ada layar sentuhnya juga, terus dipencet gitu muncul ada visualisasinya, ada penjelasannya gitu kan. Muncul kayak ada api-apinya gitu ya. Gitu. Itu anak-anak masih seneng gitu kan. Api keluar. Ada suaranya juga itu sebenarnya Bu ya. Di gedung pameran lama itu, pameran tetap di Museum Sono Budoyo di bagian keris itu ada salah satu lemari di mana nanti pengunjung ini bisa menyentuh beberapa sejarah keris kan sebenarnya Pak, sejarah senjata gitu yang nanti ada penjelasannya. Nah, berkaitan tentang teknologi digital di Bapak Ibu di penerapan museum. Sebenarnya bagaimana sih Bu kondisi era digital sekarang ini, dan bagaimana sebenarnya museum itu tuh harus bisa menangkap peluang dan tantangan itu di era digital? Kalau menurut saya digitalisasi dalam tata kelola museum itu memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait digitalisasi tiketingnya, ya terus edukasinya itu bisa kan juga, terus storage sistemnya. Dan hingga sampai kepada keamanannya. Sampai keamanan. Iya, itu harus memang tata kelola digitalisasinya harus sampai ke situ. Karena apa? Jangan sampai ada barang-barang yang ada museum itu hilang. Kan kemarin juga terjadi kan? Karena ini menjadi sebuah hal yang memang harus diperhatikan, khususnya untuk bagaimana digitalisasi sampai ke sana. Dan juga istilahnya jangan sampai tapi juga kita harus memperhatikan jangan sampai digitalisasi ini menurunkan nilai-nilai dari koleksi-koleksi yang ada di Museum Sono Budoyo ini, sehingga ketika kita bicara digitalisasi harus mampu bagaimana menyampaikan narasi yang benar, narasi yang intangible dari koleksi-koleksinya, sehingga ketika warga masyarakat atau wisatawan hadir ini mereka secara entah dengan HP-nya atau dengan gadgetnya ini kan dia langsung bisa baca ini sebenarnya apa toh, sejarahnya seperti apa toh, ini apa toh. Nah ini kan harus juga menjadi perhatian kita bersama, sehingga Sono Budoyo sebagai museum yang di dalam negeri ini bisa mampu mendampingi museum-museum juga yang lain. Karena hari ini bahkan di luar DIY, sehingga menurut saya yang paling saya catat dalam beberapa hal itu, Museum Sono Budoyo ini bisa menjadi sebuah resource center untuk pengembangan museumnya dan juga modernisasi di Indonesia ini, sehingga bisa menjadi orang-orang seluruh negara atau bahkan mancanegara bisa hadir ke sini untuk bagaimana penerapannya digitalisasi di Sono Budoyo ini menjadi sebuah hal yang cukup diperhatikan dan cukup dipelajari. Jadi semacam tempat untuk studi banding misalnya, terus kemudian menjadi acuan untuk museum-museum negeri lain gitu. Dalam hal ini kami sebagai DPRD pasti akan support ke situ. Ya mari kita duduk dalam satu meja, kita seperti apa sih bagaimana pengembangan digitalisasi ini, bagaimana akhirnya Sono Budoyo ini menjadi sebuah museum yang memang bisa dimanfaatkan dan
kita, karena fungsi kami adalah dalam rangka penganggaran. Kalau memang ini dibutuhkan beberapa hal yang memang dibutuhkan anggaran lebih, ayo kita bersama-sama. Yang pasti kita DPRD pasti akan support bagaimana Museum Sono Budaya ini menjadi sebuah museum yang menggunakan tata kelola digitalisasi dalam marketingnya, dalam hal pemasarannya, dalam hal bagaimana menyebarkan informasi kepada masyarakat, jadi ajang ataupun tempat edukasi bagi seluruh warga masyarakat, khususnya di daerah istimewa Jakarta dan secara umum negara kesatuan, bahkan seluruh dunia nantinya ke depan dalam proses. Menurut saya gitu, Pak. Menurut Bu Dari seperti itu ya. Tapi memang tadi menarik juga sih Bu Dari sempat menyampaikan, karena selama ini kalau berkaitan tentang digital yang diperhatikan adalah komunikasi pemasaran ya. Tapi kemudian tadi tiketing, bahkan soal keamanan itu juga harus menjadi concern tersendiri bagi pengelola museum Sono Budaya saat ini. Nah, kalau misalnya Pak Steve sendiri gimana nih Pak terkait perkembangan teknologi digital, perkembangan digitalisasi museum itu, bagaimana harusnya menanggapi perkembangan itu? Ya, kalau dulu kan museum itu sumber informasi ya. Jadi kita bisa tahu tentang sejarah bangsanya, atau kita mau mencari informasi itu ya salah satunya adalah ke museum. Tapi di perkembangan waktu sekarang orang agak sedikit tidak ke sana karena museum banyak hal yang kurang ya. Tapi kalau kita melihat Sono Budaya sekarang ya sudah ada perkembangan yang cukup baik. Tapi di situ juga ada banyak catatan yang menurut saya perlu dikembangkan. Ketika kita bicara mengenai digitalisasi, bukan hanya sekedar mengubah format ya, yang tadinya objek purbakala kemudian difoto kemudian disampaikan di media digital, atau sebaliknya yang kayak tadi saya sampaikan hanya sebatas itu. Sebenarnya kalau kita ngelihat peninggalan sejarah yang kita miliki bangsa ini, bahkan kalau kita bicara lokalitasnya daerah istimewa Yogyakarta, sangat banyak sekali peninggalan yang luar biasa. Proses digitalisasinya itu tidak hanya menggunakan format yang terbatas ya. Kalau kita tadi bicara terkait dengan foto gitu kan udah digitalisasi, naskah kuno banyak kan, kita punya naskah-naskah yang menurut saya itu jadi sumber inspirasi untuk kita mengenalkan jati diri kita siapa sebagai orang Jawa, dan itu harus disampaikan secara luas. Dan itu tidak hanya melalui ya di-scan kemudian menjadi foto digital kemudian jadi dokumen digital, tapi harus lebih meningkat lagi gitu. Sekarang kalau kita ngelihat sekarang lagi tren itu apa manga ya, foto artificial intelligence kan. Oh iya betul kan? AI. Iya. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dikembangkan. Tadi saya cerita terkait augmented reality. Zaman dulu ada Pokemon gitu kan, ada Pokemon, sekarang ada artificial intelligence. Bisa jadi itu diimplementasi. Jadi ketika kita bicara terkait dengan perwayangan, terkait dengan budaya kita, ketika kita masuk sana kita foto, ternyata foto kita sudah berubah jadi tokoh wayangnya nasional kita Nusantara. Itu menarik kan? Nah itu hal itu jadi terobosan yang progresif supaya anak-anak muda itu mau berkunjung ke museum. Karena mindsetnya museum kan angker lah, barang-barang kuno, kotor, berdebu dan lain-lain. Harusnya kita punya terobosan yang progresif. Ada interaksi antara pengunjung dengan objek yang ada di sana. Bagaimana bisa berinteraksi? Kalau contohnya augmented reality, saya yakin Mas pernah main Pokemon juga kan? Dulu, ya. Jadi kita misalkan pakai HP gitu kan, ini ada objek keris atau ada objek apa, kita scan gitu, ternyata ada informasi tokohnya yang menggunakan keris gimana, atau empunya yang sedang membuat kerisnya seperti apa. Ada visualisasi yang sangat dekat dengan kekinian anak-anak muda sekarang gitu. Jadi mindsetnya adalah bagaimana kita mendekatkan anak muda, segmennya, targetnya karena kita demografi kita 70% anak muda, ya targetnya kita itu ya kita dekatkan dengan media-media yang memang digunakan oleh anak-anak muda ke arah ke sana. Mas tadi ada artificial intelligence kita mainkan, augmented reality kita mainkan, segala macam. Itu pasti akan menarik orang untuk hadir ke museum lagi. Dan saya yakin pasti anak SD, SMP, SMA, kuliah dan remaja yang lain ketika tahu ada semacam itu pasti akan mencoba main. Ditambah lagi kalau misalkan kayak zamannya kita main Pokemon gitu kan, ada kredit poinnya kan. Nah, itu sama gitu kan. Nanti akan dapat hadiah. Dapat hadiah di ujung gitu, di ujung gitu ya. Hadiahnya nggak usah banyak-banyak, mungkin coklat kah atau roti kah gitu. Kalau mereka bisa menyelesaikan sambil jalan gitu kan.
menyelesaikan. Ada challenge-nya sendiri, challenge-nya, itu atraksi menarik, ketika menarik. main ke museum, dia bisa mencari melalui AI-nya itu Iya, tadi, begitu. artificial intelligence. Ada interaksi Ada kan, interaksi. ada interaksi, dia merasa menjadi bagian dari museum itu gitu. Jadi itu yang menurut saya akan mendorong kunjungan. Ya sebenarnya banyak strategi digital sekarang ya, Iya, iya. tapi balik lagi dari anggaran. Kalau kita yakin teman-teman di DPR terkait dengan anggaran, kalau memang Dinas Kebudayaan itu mengajukan untuk hal semacam itu, saya yakin pasti akan lancar, Pak, lancar. ya. Yang penting memang idenya tadi, Pak, ya. Iya, Ide, betul. terus juga terobosan-terobosan progresif yang mungkin memang dulu sempat tidak kepikiran, tapi karena ada diskusi kemudian akhirnya wah, pemanfaatan AI dan augmented reality ternyata belum digunakan nih. Oh, ini bisa untuk dikembangkan lagi gitu, Pak. Itu yang untuk yang apa istilahnya tidak terlalu serius ya. Iya. Kalau yang terkait dengan hal yang serius terkait dengan apa naskah kuno yang harus digitalisasi. Stagingnya sebenarnya sekarang nggak cuma sampai situ. Kita kemarin ada apa kongres Budaya juga. kebudayaan, kemudian ada kongres bahasa dan seterusnya kan. Itu kita jadi tuan rumah kan. Di situ ada beberapa hal yang menjadi concern bersama itu, salah satunya adalah bagaimana dari naskah kuno itu kemudian digitalisasi, tidak berhenti di situ. Bagaimana ilmu yang sangat luar biasa itu leluhur kita punya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Makanya perlu ada translate, perlu di font yang digunakan, font Jawa kuno itu bisa digunakan di di aplikasi yang kita punya gitu, atau bahkan di gadget yang kita punya, entah laptop kah, entah tab kah, atau dan lain-lain. Stagingnya harus ke arah ke sana supaya orang bisa mudah akses. Misalkan kita masuk ke websitenya Sono Budoyo, saya lihat juga ada gitu kan terkait dengan naskah kuno gitu. Nah di situ harusnya stagingnya lebih naik lagi. Naskah kuno itu tidak hanya gambar, tapi sudah dalam bentuk teks. Dari teks kita bisa convert ke berbagai macam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lain. Bahkan kalau di situ ada forum komunikasi dengan yang lain, luar biasa. Jadi kita pengen tahu sebenarnya apa sih itu naskah itu, maksudnya apa, kemudian kebudayaan apa, konseptualnya seperti apa, itu luar biasa. Ada pengkajian naskah, ya, Pak, ya. Iya. Dan kita kemudian memanfaatkan teknologi digital sebagai medium fasilitasi tadi itu, yang mana sebenarnya masyarakat yang minat terhadap kajian naskah mungkin tidak hanya ada di Jogja, tapi kemudian yang dari luar daerah, luar negeri, kemudian juga bisa bergabung melalui dunia digital itu tadi gitu, ya, Pak, ya. Itu poin menarik banget sih sebenarnya, Pak, yang sepertinya memang harus bisa menjadi ide progresif ke depannya. Jadi kita jadi bridging untuk komunikasi antara budayawan Jogja, masyarakat Jogja, kemudian dengan dunia luar di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Karena kita punya banyak aset yang dimiliki tanda kutip sekarang di museum-museum, bukan di Indonesia. Barang-barang yang keren-keren itu yang punya Indonesia, punya DIY itu ada di museum di Belanda, museum di Amerika. Banyak sekali museum-museum besar di dunia itu memiliki koleksi kita. Bagaimana kita Sono Budoyo ini bisa menjadi bridging loh. Dari Sono Budoyo kita bisa nge-link juga ke museum-museum yang lain, digital kan? Digital. Misalkan tadi naskah kuno, sebenarnya ada nggak sih naskah kuno di zaman yang sama terkait dengan ini di Tiongkok? Misalnya, bisa jadi kan? Iya. Kita ada komunikasi dengan mereka, perdagangan kah, tentang terkait dengan hal yang lain. Kita lihat, jangan-jangan ada di Belanda semua nih dokumennya. Kita cek di Belanda, tapi bridgingnya dari tempat kita di Sono Budoyo ini. Pionirnya dari sini, gitu, Iya. ya, rumahnya dari sini. Tapi kemudian akhirnya masyarakat yang tertarik, dia akan mendapatkan referensi banyak. Kemudian, wah ini ternyata ada referensi di Tiongkok. Mungkin itu akan menjadi sebuah peluang, akhirnya mereka juga datang ke museum yang ada di Tiongkok. Mungkin kemudian bisa menghubungkan bagaimana di tahun yang sama yang ada kejadian di Jawa, kayak gitu. Nah, ini keren sekali, jauh sekali memang, Pak. Wah, itu saya berharap Seru banget, suatu saat karena kita punya dana keistimewaan di mana di situ juga pesannya kan adalah menjaga kebudayaan. Menjaga kebudayaan. Dan salah satu menjaga kebudayaan yang menjaga aset-aset objek ataupun benda-benda yang kita miliki, yang segala macam benda, kemudian segala macam seni kebudayaan yang terkait gitu. Dan menurut saya ya harus dimulai dengan hal-hal yang progresif gitu. Harus mindsetnya adalah bahwa target customer-nya, target yang akan mengakses adalah demografinya anak muda 70%, ya diarahkan yang mendekatkan ke sana. Harusnya mindsetnya ke sana. Pengambil kebijakan harusnya mengambil ke arah. Ada data gitu ya, ada data bagaimana demografi yang besar di anak muda.
Nah, karena demografi anak besar, yang besar itu di anak muda, kemudian kan pemanfaatan digital juga untuk memfasilitasi anak muda. Tapi bagaimana kemudian untuk segmen yang lain ya? Ini misalnya pendapat Ibu gimana nih? Sebenarnya yang namanya digitalisasi itu memang memang sebuah kekinian yang disukai oleh anak-anak muda, dan ini perkembangan yang sangat bisa ditangkap oleh anak muda. Tapi di dalam rangka yang lain, segmen-segmen lain pun harus juga dibuka ruang untuk bagaimana segmen-segmen seperti sekolah-sekolah, terus di tempat-tempat masyarakat, bahkan jangan sampai justru masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini, entah itu pelaku-pelaku seni dan segala macam, kan bisa juga hadir di sini, dan mereka juga paham ketika memang digitalisasi ini bisa sampai kepada mereka. Kan mereka sudah, walaupun secara pemahaman IT, secara pemahaman gadget ini kurang, tapi juga tidak harus semua segmen muda. Tapi bagaimana orang tua, anak-anak, dan juga itu juga harus disentuh, sehingga Sono Budaya ini tidak hanya sebagai sasarannya utama yang harus menjadi fokusnya adalah anak-anak muda yang memang secara sangat mudah menangkap ataupun membuat konten-konten ataupun hal yang ingin dilakukan tadi dari depan, dari dan sebagainya. Ini menjadi menarik. Sekarang kan banyak sekali ya. Ini pun sekarang menjadi menarik kok. Kemarin seperti yang dilakukan kami ya, istilahnya ada komunitas itu kemarin lansia melek digital. Ada gerakan lansia melek digital. Karena apa? Dalam rangka bagaimana istilahnya mereka suka tidak suka butuh pemahaman terkait bagaimana digital ini, jangan sampai mereka terbawa arus dengan menyebar, yang tidak tahu hanya sebatas yang menyebarkan adalah nyuwun sewu dalam tanda kutip pejabat misalnya ataupun tokoh misalnya, tapi yang dimasukkan itu hanya karena mendapatkan sesuatu informasi yang salah, karena yang mendapatkan dari berita bahwa itu dianggap benar salah satu. Jadi mereka harus melek terhadap informasi, melek digital bagaimana ini istilahnya pemahaman memakai sebuah gadget ini tidak hanya sebatas hanya untuk berkomunikasi, tapi bagaimana memanfaatkan ini untuk bagaimana tadi kalau ini berhubungan dengan museum, mereka juga bisa, misalnya tadi saya sampaikan dari tiketing, dari pemesanan, dari kemarin saya juga terkait ada beberapa sekolah yang menyampaikan kepada kami, Bundari, bagaimana kami ini sekolah ini ada 6 kelas mau ke Museum Sono Budaya. Nah ini kan juga harus, ketika sistem digital sampai ke tiketing, sampai pada proses di mana tidak harus komunikasi langsung kepada, tapi bagaimana bisa secara IT order online misalnya kan gitu. Akhirnya walaupun nanti pada tahapan kunjungan ini ada istilahnya urutan, nah itu kan bisa dilakukan, sehingga ketika ada anak-anak dari PAUD, SD ini mau berkunjung, ini juga harus mampu Sono Budaya ini menangkap terkait sistem ini. Itu juga, karena memang museum ini memang yang multi segmen sih kalau saya bisa sebut. Anak muda menjadi fokus utamanya karena memang demografi yang besar, tapi kemudian orang tua, anak-anak kecil itu pun juga seperti tetap harus juga menjadi fokus. Tapi bagaimana kemudian ini menjadi tantangan museum untuk bisa mengakomodir ke semua segmen itu agar ya kesemuanya tetap datang mencintai juga gitu ya. Karena biasanya mungkin kalau misalnya anak muda datang ke sini sama pasangannya gitu. Tapi kalau misalnya orang tua kalau ke museum biasanya ngajak anaknya atau cucunya gitu, karena kayaknya kemudian itu juga perlu diperhatikan gitu. Juga itu juga sebuah menurut saya edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ini bagaimana tantangan ke depan untuk bagaimana mereka mencintai destinasi wisata terkait museum. Maka dibuat sebuah daya tarik agar mereka pun menyun sewu dalam tanda kutip, kalau orang tua itu bagaimana mereka ikut andil memberikan informasi atau edukasi bahwa hei nak, hei cucu, hei siapapun ya gitu, berkunjunglah karena kami dulu itu tahu sejarah, tahu keris itu ketika kami tidak melalui digital, tapi kami hanya tahu hanya sebatas cerita ataupun kami punya
Tapi ketika mereka ingin memberikan, mereka akan hadir ke sini untuk bagaimana ikut andil dalam rangka nguri-nguri kebudayaan, memberikan pengetahuan terkait sejarah kepada anak cucunya. Ini menjadi bagian menurut saya juga momen ataupun istilahnya tanggung jawab PR kita bersama sampai ke sana. Benar sekali ya. Memang PR museum menceritakan masa lalu tapi untuk masa depan. Iya. Gitu ya. Kontennya dan harus menarik, sejarah gitu ya. Dan harus menarik. Sejarah, tapi menarik. kemudian ada perkembangan teknologi digital. Iya. Nah ini harus ada kombinasi nih. Mungkin harus ada semacam kolaborasi untuk dari semua segmen. Jadi mungkin akan menjadi sebuah ruang kolaborasi juga bisa. Iya, atau kan ini sudah dilakukan juga, mungkin nanti dimaksimalkan ya, Iya. bahwa ada kerjasama dengan RT, dengan desa misalnya, atau kelurahan, terus desa, masyarakat mana yang akan berkunjung. Kan tahapan kan juga tidak hanya sebatas masuk ke dunia pendidikan atau sekolah-sekolah, tapi warga masyarakat diberikan kesempatan untuk bagi mereka juga hadir ke sini, diberikan tempat-tempat ataupun ruang waktu untuk bagaimana masyarakat itu bisa berkunjung ke sini. Ketika mereka berkunjung dan melihat tadi yang disampaikan Mas T bahwa oh ternyata di sini sungguh luar biasa. Akhirnya mereka ketika pulang mereka bercerita dan ini akhirnya akan banyak masyarakat yang akan berkunjung ke sini karena mereka hadir melihat sesuatu hal yang luar biasa, digital juga yang digitalisasi yang juga sudah diterapkan. Ini mereka juga akan ikut andil dalam rangka mempromosikan ke masyarakat karena mereka misalnya tokoh-tokoh akhirnya ada rapat-rapat bertemu dengan wilayah-wilayah yang lain. Wah kemarin saya berkunjung ke Sono Budoyo ternyata ini loh gimana caranya? Ini loh hanya pesan melalui handphone online mendaftarkan untuk bagaimana satu dusun itu misalnya ada 25 orang untuk diberikan kesempatan hadir, kenapa tidak? Mereka senang-senang juga. Iya kan, iya. Karena juga museum ini juga karena museumnya tidak hanya untuk masyarakat kota, pun juga bisa masyarakat Gunung Kidul, masyarakat Progo yang mungkin aksesnya jauh, kemudian bisa mendapatkan fasilitas itu, ya misalnya base-nya, menjemput dan segala macam bisa saja. Bisa sekali ya. Dan pasti dan juga Bu Dari, nggak lupa kan saya Bu? Iya. Ini kami juga mengajak sahabat Sono Budoyo untuk bertanya di live Instagram kita kali ini. Dan ini sudah ada satu penanya Bapak Ibu. Ini dari akun Wazau_Wais ya. Ini izin bertanya, ICOM sebagai organisasi museum internasional ini mengeluarkan definisi baru tentang museum yang salah satunya menitikberatkan pada akses publik ke museum. Nah ini bagaimana langkah Museum Sono Budoyo? Oke, ini kalau misalnya pertanyaannya itu lebih cocok untuk ke pengelola Museum Sono Budoyo ya. Tapi kalau misalnya dari pandangan Pak Asif dan juga Bu Dari nih, akses publiknya bagaimana nih Pak? Jadi kalau arahnya adalah bagaimana kita membuka akses yang terbuka kepada masyarakat secara luas, ya mau nggak mau kita sekarang mainnya adalah di digital. Tadi saya coba beberapa waktu yang lalu sampai tadi saya sebelum hadir di sini juga ngecek websitenya juga sudah termasuk oke ya. User interface-nya juga udah user friendly, kemudian enak diakses. Ya. Jadi kalau ditanya tentang keterbukaan akses, ya itu salah satunya yang dilakukan oleh Sono Budoyo sekarang. Tidak hanya secara fisik teman-teman sahabat Sono Budoyo bisa hadir secara fisik datang ke sini, tapi bisa melihat koleksi yang ada di Sono Budoyo melalui website yang dimiliki oleh Sono Budoyo. Itu strategi yang menurut saya cukup baik. Itu staging awal sebenarnya. Hampir semua orang akan melakukan hal yang semacam itu. Tapi kan kita kalau di Yogyakarta kan harus grade-nya harus lebih tinggi kan, gitu kan. Kita bicara mengenai terobosan atau yang progresif ya. Next step lah. Iya, next step lah. Kita menyampaikan hal yang harus di atas gitu. Kalau yang masih di bawah ya itu biar tetangga sebelah lah. Agak dikit naik dikit ya. Jadi terkait dengan akses. Akses ini kan tidak hanya sekedar akses sebenarnya. Apa yang diakses? Objek apa yang harus diakses? Jadi saya menyampaikan bahwa terkait dengan benda purbakala, benda kebudayaan dan lainnya gitu, yang harus dimiliki adalah big data dari objek museum. Misalkan ada benda patung ya gitu, metadatanya seperti apa? Metadatanya misalnya sebagai contoh misalnya ini patung ya. Patung bentuknya. Bahannya dari apa? Peninggalan tahun berapa? Ditemukan di candi mana atau ditemukan di mana? Visualisasinya seperti apa? Jadi orang bisa merasakan bahwa dia menjadi bagian dari objek dari
benda yang ada di museum tersebut. Itu aksesnya gimana? Bisa dilakukan secara virtual ataupun bisa secara digital, ataupun ketika datang ke lokasi memanfaatkan memanfaatkan perangkat yang ada dimiliki di kita. Yang minimal sekarang orang dari SD, SMP, SMA sekarang sudah udah biasa memegang smartphone kan, karena kemarin Covid tuh sekolah juga terbiasa dengan smartphone. Nah, menurut saya problem terkait dengan penggunaan smartphone gitu untuk hal yang berbeda, menurut saya udah nggak jadi halangan sekarang. Tinggal bagaimana memanfaatkan teknologi itu untuk lebih tinggi lagi gitu aksesnya terkait dengan metadata. Menurut saya seharusnya Museum Sono Budoyo harus lebih tinggi lagi gitu, jadi bank data, big data terkait dengan kebudayaan di Yogyakarta. Ya salah satunya sumbernya yang bisa diakses melalui Sono Budoyo ini. Kalau digital ya melalui websitenya, atau mungkin nanti ke depan ada aplikasi Sono Budoyo gitu, jadi kita mengulik informasi ya di Sono Budoyo. Misalkan ngeklik terkait dengan kain batik gitu kan, muncul ribuan kain batik. Dari sekian ribu itu bisa dilihat, di filtering lagi dari bahannya. Misalkan ada satu objek gitu ya, gambar batik, itu motifnya seperti apa, warnanya apa, bahannya apa, pembuatannya seperti apa, ini generasi keberapa sebenarnya ini dimulai gitu kan. Kemudian apakah ini dilarang di area lingkungan keraton atau ini yang penting. Kalau kemarin waktu nikahnya Mas Kaisang cerita ini kan juga ada larangan-larangan. Mungkin untuk orang Jogja udah biasa, ada banyak yang tahu. Karena kita bicara mengenai akses publik yang secara umum. Hal semacam itu yang simple ya, yang menurut saya bagian objek yang simple gitu yang harus disampaikan juga. Contohnya yang menarik itu memperbaiki metadata dari objek museum, dilengkapi. Jadi kalau misalkan di ruangan sana juga ada kan lembaran-lembaran batik. Sebenarnya ini milik siapa? Ya kan disampaikan. Kan nggak ada langsung muncul di situ. Sejarahnya gimana? Metadata-nya dilengkapi sampai luas sekali. Warnanya pakai tinta apa? Jadi orang datang itu nggak cuma gini. Oke, batik gitu, selesai gitu ya. Selesai. Nggak, jangan sampai seperti itu. Harus lebih detail lagi. Jadi ada edukasinya. Ketika mereka ingin mempelajari tentang batik, mereka sudah keluar itu tahu, oh ternyata bahan dari batik itu apa aja, kainnya apa, catnya dari mana, ini segala macam motifnya apa. Jadi keluar tuh dia dapat ilmu, bekal yang komplit. Nah, bekal yang komplit itu dari balik lagi aksesnya gitu. Jadi tadi ada diinformasikan terkait dengan pendaftaran untuk kunjungan, beli tiket dan lain-lain, itu sudah seharusnya basic sekali, udah harus dimiliki. Jadi tidak hanya pembelian di loket di depan ya. Ya sekarang kalau XX1 aja kita nonton pakai aplikasi. Kita bisa milih harinya, bisa milih kursinya. Ya kan? Ya maksud saya itu udah basic juga, layanan yang basic dan teknologi itu udah banyak beredar gitu. Dan harusnya diimplementasi juga di museum kayak Sono Budoyo. Kereta juga kita mesen kan, sampai kursi nomor berapa, keberangkatan kapan, biaya berapa, ya itu sama. Ada mungkin best seat-nya juga. Iya, ada sama. Misalkan harinya ini, seasonnya kapan? Oh, saya mau datang supaya nggak penuh. Gimana? Hari apa? Kan di sini juga ada pagelaran ya. Di sini. Pagelaran, saya mau datang sesuai dengan ketika ada pagelaran itu. Aplikasi itu membantu untuk orang tahu. Kan nggak semua orang tahu tentang wayang kulit, ada wayang topeng, ada wayang orang, jamnya kapan, hari kapan. Dengan pemanfaatan akses yang lebih mudah dengan digital itu ya, proses seperti itu. Dan memudahkan informasi sekali gitu. Paling kunci itu Mas yang terkait dengan tadi ada disinggung juga kehilangan ya. Big data. Big data informasinya kita harus punya. Jadi barang ini diletakkan di mana, penanggungnya siapa, ini harus lengkap. Jadi nanti nggak bisa orang bilang oh itu nggak ada kok, nggak pernah ada itu barang. Kita punya big data lagi. Dan semua orang bisa mengakses ya. Semua orang itu tanda kutip yang punya privilege untuk akses data itu, dia punya kewenangan untuk ngecek. Jadi kemungkinan untuk barang hilang itu sangat kecil. Selain ya peralatan untuk surveillance ya, big data itu sebagai salah satu untuk memperbaiki administrasi. Karena banyak jumlahnya ribuan. 6.000-an koleksi ribuan ya, betul kan? 6.000-an koleksi musik. Kalau pakai manual gitu kertas. Makanya itu nyarinya keris yang ini mana? Baru keris nomor sekian. Gambarnya nggak ada. Nanti mencocokkannya bagaimana gitu? Ya kan bisa jadi yang tahu hanya petugas yang di titik itu. Kalau kita punya bentuk yang lebih canggih gitu kan, metadata bentuk digital, itu nggak akan bisa ditiru juga gitu. Jadi ada sertifikatnya, setiap objek itu kan unik.
objek di museum itu unik, nggak ada duanya, ya kan, nggak ada duanya. Nah, itu dibuat kan sertifikatnya untuk masing-masing, berbentuk barcode kah, berbentuk apa. Di dalam barcode itu ada metadata yang sangat detail. Tadi misalnya Chris ya, pamornya apa, bahannya apa, siapa empunya, gambarnya seperti apa. Ya itu salah satu strategi yang harusnya bisa dilakukan oleh Museum Sonobudoyo. Gimana Bu Dari, ada tanggapan? Ya sebenarnya sudah komplit sekali. Komplit sudah, Mas Steve sudah komplit tadi hanya bahwa tadi yang disampaikan Pak, akses semuanya harus bisa terakses kan, dan dibuka ruang akses yang sungguh yang pokoknya luas lah, sehingga Museum Sonobudoyo ini benar-benar bisa diakses oleh semua pihak. Dan terutama tadi terkait tadi disampaikan sedikit bahwa memang ketika ini harus disiapkan juga tadi digitalisasi terkait tiketing, terkait security-nya. Tadi security ini kan sesuatu hal, karena nanti ketika ini menjadi sebuah tujuan wisata yang betul-betul ribuan juga yang nanti hadir, ketika ini tidak disiapkan, Sonobudoyo tidak menyiapkan secara digitalisasi keamanannya, dan ya ini akan terjadi kembali. Nah makanya ketika yang saya ya di mana saya lupa, ini betul-betul ketat ketika masuk siapa, terus langsung siapa sih ini, langsung screeningnya dari awal dan segala macam. Nah ini harus ke sana juga, walaupun pada proses kan itu, tapi proses itu harus sampai ke sana kan gitu, agar bagaimana Sonobudoyo ini jadi tadi museum pusat tujuan untuk penelitian, untuk kajian, untuk semuanya bisa ke sini. Liburan bisa untuk riset. Indonesia punya tagline yang agak dari Museum Sonobudoyo untuk dunia. Bukan untuk Indonesia lagi, itu untuk dunia. Iya, benar sekali, karena memang peradaban dunia juga jadi yang ada di situ. Pusatnya studi, pusatnya kajian, pusatnya pengen tahu terkait ini bisa dilakukan. Dan saya yakin, saya optimis ketika memang pasti ke sana ke depan, ketika memang langkah-langkah dan rencana-rencana apa yang menjadi desain atau digitalisasi ini memang benar-benar dimaksimalkan. Yang perlu dilibatkan lagi tadi, karena kita di Yogyakarta ini punya 105 kampus ya, cukup besar untuk seukuran daerah ya, provinsi gitu, level provinsi. Nah, DIY ini punya kampus yang cukup banyak, 105 kampus ya, yang terakreditasi, belum yang enggak. Gitu. Keterlibatan mereka harus diajak ya, terkait dengan pemanfaatan teknologinya, pemanfaatan sumber dayanya, dan dari riset-riset mereka juga harus dikombinasikan dengan yang dimiliki oleh Museum Budaya Sonobudoyo, termasuk juga di dalamnya ada dinas kebudayaan juga. Sinergi mereka, kolaborasi mereka itu penting. Jadi kita tahu bahwa salah satu yang sudah bekerja sama UIN ya. UIN itu kerjasama terkait dengan naskah tua ya. Bagaimana memproses digitalisasi naskah gitu. Dan menurut saya kampus-kampus yang lain punya kemampuan yang sama sebenarnya gitu. Bagaimana melibatkan mereka. Semakin banyak yang terlibat semakin bagus kan. Karena cepat. Bermitra kita harus Sonobudoyo harusnya membuka secara lebar-lebar kampus-kampus yang memiliki pengetahuan, punya pengalaman, punya teknologi yang arahnya tadi mentransformasi ke arah digital. UGM jelas pasti punya, UNJ, UKDW juga punya riset terkait dengan naskah kuno gitu kan, bagaimana mentranslate dari yang konvensional ke digital. UIN juga punya, UIN malah sudah sepertinya kalau tidak salah juga melakukan tidak hanya di Yogyakarta tapi di beberapa wilayah dia membantu riset untuk transformasi ke digital. Jadi kita harus melirik ke kampus nih, ya kampus punya tanggung jawab terhadap Yogyakarta. Gitu, jangan sekedar dia tanda kutip ya mencari cuan gitu, mencari cuan dari dunia bisnis pendidikan, tapi mereka harus punya tanggung jawab moral bagaimana menjaga kebudayaan yang ada di DIY gitu. Tanggung jawabnya apa ya, bermitra dengan Sonobudoyo. Jadi ayo semua forum rektor bantu Sonobudoyo ya. Betul banget ya Pak, ini jadi ruang pengabdian masyarakat juga, anak-anak KKN misalnya. Ya harapannya mungkin tidak hanya mahasiswanya aja, tapi profesor-profesornya turun tangan gitu, turun gunung untuk Sonobudoyo. Ya, saya berharap karena ini channel Sonobudoyo itu didengarkan oleh banyak
apa namanya orang ya, bahkan katanya follower sosial medianya paling banyak kan. Iya Pak, 24.000, 27.000. Saya yakin rektor-rektor ini nonton juga nih. Tolong dibantu ya Sono Budoyo ini. Wakil rektor gitu. Rektor, forum rektor, teman-teman di kampus-kampus ya, tolonglah bantu Sono Budoyo dengan ya mensinergikan kegiatan yang ada di kampus dengan kegiatan yang ada di Sono Budoyo. Tadi dicontohnya KKN ya, atau riset atau LPPM, lembaga pengabdian pengembangan masyarakat, diarahkan kepada objek museum gitu. Bagaimana museum ini bisa dikembangkan menjadi ya bukan sekedar besar di Yogyakarta, bahkan di nasional, tapi sudah setara dengan museum-museum internasional di negara lain gitu. Teman-teman dari kampus pasti punya juga terobosan-terobosan yang sangat luar biasa. Tinggal kita tarik. Tadi ada kampus, dinas, pemerintah. Ya, kemudian ada legislatif, kemudian ada public sector ya, yang sekarang pada mainan digital kan, Gojek itu senggol juga. Oh iya, bisa juga ya. Dia punya concern juga terkait dengan edukasi kan, Gojek. Program-program CSR. Iya, programnya itu kalau dikombinasikan gitu, gerak bersama yang tadi yang disampaikan Bu Dari. Dengan progres itu yang sangat luar biasa, itu harusnya bisa dilaksanakan. Jadi saya berharap ya kuncinya sinergi, solidaritas untuk kerja bareng gitu. Sinergi dan kolaborasi, solidaritas kerja bareng tadi, kerja bareng, rame-rame kita kerjain bareng. Dan tujuannya untuk pengembangan Sono Budoyo lebih baik lagi. Dan semua sektor, mulai dari tiketing, keamanan, informasi tadi, datanya big data, di mana itu menjadi hal yang penting, dan penyajian dengan augmented reality atau artificial intelligence, bahkan yang lain. Iya, luar biasa sekali. Dan saya juga nangkepnya akhirnya Sono Budoyo ini tidak hanya sebagai museum untuk menyimpan dan mengkaji saja, tapi kemudian menjadi platform, ya Pak ya? Iya. Menjadi platform, kemudian bisa menghasilkan aplikasi, aksesnya bisa di situ. Cuman yang menjadi pertanyaan lagi yang menarik adalah kadang museum ini kan ingin menjaga nih Pak ya, ada rasa kayak nilai-nilai eksklusivitas dari sebuah koleksi. Tapi ketika dengan keterbukaan informasi seperti itu, akhirnya kan jadi inklusi nih. Nah, bagaimana nih tanggapan misalnya Pak Sito atau Bu Dari nih? Kalau menurut saya di era sekarang itu menurut saya karena sekarang era keterbukaan ya, keterbukaan informasi. Menurut saya masyarakat juga boleh memahami ataupun mengetahui terkait koleksi-koleksi yang bahkan tadi saya lupa bahwa katalog terkait barang-barang ataupun yang di sini juga harus ada katalognya, sehingga ketika masyarakat ini ingin apa sih sebenarnya yang ada di sana, ini mereka juga buka katalog, tapi masalah nanti harus mengetahui secara detail, mereka harus hadir ke sini. Tapi kan masalah ya, kan ini menjadi sebuah, menurut saya harus berani untuk transparansi terkait, jangan berlaku eksklusif lah. Tapi bagaimana justru Sono Budoyo ini bisa menjadi ajang tempat destinasi wisata seluruh kalangan, seluruh warga masyarakat. Masalah mereka juga mungkin akan menjadi penasaran yang peninggalan yang sungguh luar biasa itu sebenarnya apa, atau sejarahnya seperti apa, atau ceritanya seperti apa. Ini menjadi sebuah daya tarik juga. Jadi jangan sampai ini menjadi, menurut saya menjadi membatasi beberapa pihak. Tadi bagaimana kita membuka akses, bagaimana Sono Budoyo ini menjadi sebuah tempat destinasi wisata untuk semua kalangan, membuka akses ke semua pihak, dan bagaimana langkah kerja tadi yang disampaikan Mas Steve ini, beberapa hal yang kerjasama dari akademisi dan segala macam. Bagaimana justru malah kenapa Sono Budoyo harus menetapkan diri menjadi museum eksklusif, kan nggak Bu? Nah, menurut saya jangan. Jadi transparansi, keterbukaan untuk semua kalangan bisa hadir di sini, kalangan akademisi dan segala macam. Misal pun ada beberapa barang ataupun koleksi yang memang tidak boleh istilahnya menjadi sebuah hal yang belum saatnya ditampilkan, ya ini menjadi kebijakan pemerintah daerah yang memang karena ada beberapa hal ya kita harus memahami bersama bahwa memang ada koleksi-koleksi yang memang khusus yang tidak boleh
secara publik diakses informasinya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses itu, ya tidak apa-apa. Tapi tidak harus sono budoyonya yang eksklusif. Gitu ya. Tapi barang koleksinya saja yang eksklusif terkait beberapa hal yang hanya boleh diakses oleh beberapa pihak. Berarti kalau mau lihat ya kesini gitu. Ya kesini dan harus memang kalau ada izin ataupun harus melakukan proses karena memang ini barang yang tidak boleh sembarang dilihat ataupun ini memang karena ya ini namanya Ngayu Jakarta Hadiningrat. Memang ada barang-barang eksklusif yang tidak boleh sembarang orang untuk dibuka untuk publik kan. Jadi kalau saya dari kuncinya tadi, kalau kita punya big data yang oke ya, kita bisa mengklasifikasikan dengan cukup sistematis. Jadi sebenarnya dari sekian banyak koleksi, ribuan koleksi itu kita bagi, kita klasifikasi, kita clustering, cluster 1, cluster 2 dan seterusnya. Mana yang bisa di-open kepada publik, mana yang harus dengan izin, mana yang tidak boleh. Tidak boleh itu boleh hanya karena kondisinya sudah rapuh, kondisinya sudah sangat berbahaya ketika diakses oleh banyak pihak gitu ya. Tapi langkah-langkah itu harus kita miliki dulu. Kuncinya tadi kita harus punya big data itu terkait dengan informasi yang kita akan bagikan. Kalau kita sekedar saya punya 6.000, boleh nggak dibagi? Boleh semuanya. Oh nggak boleh. Nah itu kan jadinya kebijakan yang tidak sistematis ya, tidak terorganisir gitu. Jadi kita harus punya data yang komplit. Data mana sih? Kalau kita punya metadatanya komplit, kita jadi tahu. Oh mana sih yang bisa di open, mana yang enggak. Cluster itu kita buka. Kemudian strategi yang lainnya adalah akses berbayar. Wah. Akses berbayar. Peluang juga nih, Pak ya? Iya, untuk kita kan Sono Budoyo selain untuk edukasi juga kita ada tanda kutip ya untuk pemasukan ya gitu. Jadi akses berbayar. Yang tadi saya bilang kalau misalkan big datanya kita banyak, kemudian informasi orang pengen riset gitu berbayar. Jurnal riset kan di dunia juga berbayar, Mas. Jadi termasuk juga kalau misalkan ini menjadi acuan untuk riset juga ya nggak ada masalah. Memang standar di internasional juga kalau kita mau mengakses terkait informasi yang kadar keilmuannya tinggi, ya kita harus menghargai riset itu. Riset itu kan nggak murah. Riset itu nggak murah. Jadi kita harus punya standar yang cukup baik ya untuk memahami bahwa tidak semua itu free gitu kan. Karena riset itu juga berbayar, kita juga harus membayar next research-nya dan seterusnya. Jadi tadi mengklasifikasi, kemudian mana yang harus kita kasih ke publik secara free, karena ada simbiosis ya, saling mendukung gitu. Mana yang diberikan akses terbatas, subsidi silang, ada yang memang ada yang memang harus berbayar gitu. Ya menurut saya itu langkah yang bisa dilakukan untuk sekelas Museum Sono Budoyo ya. Di museum-museum lain juga sama, Mas. Kita mengakses koleksi yang tadi eksklusif gitu ya. Nggak sembarang orang bisa mengakses karena memang treatmentnya berbeda, ruangannya berbeda, pemanfaatannya berbeda. Nggak semua orang bisa masuk ke situ ya. Sepatu, pakaian itu diatur. Iya, apakah harus pakai jas lab macam-macam kayak gitu kan. Kita nggak bisa membuka secara lebar-lebar, memang standarnya karena koleksinya sangat unik, sangat berharga, gitu, harus dijaga. Nah standarnya masyarakat harus paham. Kalau misalkan pengen mengetahui itu, balik lagi ke digital bisa dengan keterbatasan tentunya ya, entah itu berbayar kah, ada keterbatasan view-nya. Kalau hadir kan bisa melihat secara keliling, secara luas, segala macam. Tapi kalau dengan teknologi hanya terbatas, ya misalkan ada keterbatasan lagi, hanya bisa angle gitu. Angle aja nih. Bahkan ada Mas, saya pernah dapat baca gitu, ada satu lemari gitu. Kan kalau kita di sini boleh foto-foto ya? Iya, boleh foto-foto. Di situ dia punya kayak semacam reflektor kalau kita foto gitu, hajar pakai foto gitu. Kayak cahayanya semacam di blur gitu atau jadi kebanyakan cahaya jadi objek yang ada di dalam itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Okay. Itu sensoring gitu berarti Pak ya? Iya kayak ada semacam sensornya atau semacam apa gitu ya, kacanya mungkin. Jadi ketika kita foto gitu, yang kita ambil itu hasilnya nggak pernah sempurna gitu. Salah satu bentuk cara melindungi objek yang tadi ya Mas bicara terkait dengan eksklusivitas dari barang yang kita miliki gitu. Banyak cara Mas sebenarnya, banyak cara. Ya tinggal kemauan dari teman-teman di pengelola Museum Sono Budoyo untuk ya progresif sekarang gitu.
sekarang di DPRD kan punya teman-teman yang punya pemikiran juga yang sebenarnya punya greget juga. Greget. Ini punya greget, harusnya kita Sono Budoyo itu nggak cuma buat Yogyakarta, tapi tadi Museum Sono Budoyo dari Yogyakarta untuk dunia. Gitu. Harusnya udah tahapannya. Mimpinya udah ke sana, Mas. Kita kalau mimpi kan Pak Karno ya, bilang mimpilah setinggi langit gitu kan. Kalau jatuh kita masih ada di lapisan langit kesekian gitu kan. Bukan di stratosfer mungkin, Pak. Iya. Nah, kita kan punya leadership yang luar biasa dari Pak Karno kan gitu, bahwa kita harus jas merah, jangan lupa dengan sejarah gitu. Nah, dan ini adalah ruangnya Salah satunya ini. Jadi kalau kita bermimpi terkait dengan kita pengen menjadi negara yang luar biasa, ya kita harus punya mimpi bahwa pengelolaan Museum Sono Budoyo ini ya harus lebih hebat. Lebih maksimal lagi, go internasional. Iya, harus jadi acuan dari dunia museum-museum internasional pun juga gitu. Yogyakarta kan dikenal hampir semua negara ya. Karena bukan cuma destinasi wisata lokal Yogyakarta ini, tapi udah internasional memandang bahwa lokasi ini sebagai lokasi yang tepat wilayah yang istimewa juga gitu Pak ya. Harusnya Museum Sono Budoyo ini menjadi magnet tersendiri bagi orang-orang yang ingin berliburan tapi juga mendapatkan edukasi. Luar biasa sekali. Bisa liburan, tadi bisa akses informasi, bisa penelitian juga. Jadi ini menjadi museum, menjadi medium platform untuk semua kalangan, akses informasi yang juga bisa diakses untuk masyarakat manapun juga gitu ya, untuk menambah inspirasi kemudian untuk menambah data. Dan tadi juga menarik karena data itu mahal, kemudian nanti akan ada limitasi yang mungkin akan ada keberbayaran seperti itu ya Pak ya. Ya untuk misalkan kita juga karena ada peran untuk keadilan ya. Pemerintah juga harusnya ada subsidi kan, ada apa untuk misalnya pelajar di Yogyakarta dan seterusnya. Itu mekanisme teknis yang bisa dilakukan sebenarnya, bukan jadi hambatan. Gitu. Atau juga ujung-ujungnya ingin mendukung kita semua gitu. Kemudian masyarakat bisa mengenal, memanfaatkan dan tahu, jadi tidak hanya sekedar objek aja ya Pak museum ini ya, tapi kemudian kita juga bisa menggali-gali informasi. Tapi menarik sekali obrolan siang hari ini, pemanfaatan teknologi digital dan big data untuk museum ini juga perlu nih. Siapa tahu nanti Pak Kepala Museum oke siap big data nih Pak ya, big data yang lebih komplit, yang kemudian nanti akan dibuat sebuah katalog ya kan. Big datanya dibuat sebuah katalog koleksi yang ada di sini ya. Dan akan menjadi sebuah dasaran misal kebijakan tertentu terkait pengeluaran koleksi, lalu juga mungkin pemeliharaannya, riskannya bagaimana. Sekarang kalau misalkan saya ketemu sama kepala unit pelaksana Sono Budoyo, saya tanya berapa jumlah kris, berapa jumlah gong, sudah langsung dalam hitungan detik. Dia kalau pakai aplikasi big data punya 2 detik aja sudah bisa menginformasikan. Kalau sekarang saya nggak yakin dia bisa menginformasi informasi itu saya juga dengan cepat. Ya, kan? Jadi memang penting proses digitalisasi ke arah yang lebih baik ya. Dan kita nggak cuma memindahkan dari yang konvensional ke digital, tapi harus kita naikkan standarnya yang lebih tinggi gitu. Next step tadi ya. Bagaimana kemudian tidak hanya objek fisik terus berubah menjadi objek digital, tapi kemudian objek digital ini bagaimana pemanfaatan selanjutnya terkait dari tiketing sampai keamanan sampai order, tiketing, edukasi, storage sistemnya, security-nya itu harus memang menjadi sebuah yang harus benar-benar diperhatikan fokus untuk bagaimana nanti Sono Budoyo ke depan jadi lebih nyaman, aman. Terakhir nyaman, menjadi tempat pusatnya untuk resort center tadi skalanya internasional. Iya, skalanya internasional pastilah. Kalau kita melihat kayak gini sebenarnya standarnya sudah cukup baik kan. Baik kalau kita masuk ke ruangannya, kemudian koleksinya, udah sebenarnya tinggal menaikkan standar yang tadi saya sampaikan, pemanfaatan supaya yang hadir ini semakin banyak orang yang mengetahui bahwa jati diri sebagai orang Indonesia. Sebagai orang Yogyakarta itu semakin bangga gitu. Jadi tidak menjadi bangsa yang minder, tapi bangsa yang harus bangga dengan jati diri bangsanya. Bangsa yang kaya gitu ya. Bangsa yang kaya. Kekayaan kita di sini. Leluhur kita tuh punya pengetahuan yang luar biasa. Di zamannya pun kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain gitu.
peninggalan-peninggalan sebagai salah satu buktinya gitu. Bukti nyata, bukan katanya, tapi kita bisa melihat sekarang Buktinya. barang-barangnya masih ada, dan ini di era ratusan yang tahun, bahkan ada ribuan tahun yang lalu kita sudah punya peradaban yang semacam itu. Kalau kita compare dengan Amerika, benua Amerika, kemudian Eropa, kemudian Asia, kita menjadi salah satu negara yang besar sebenarnya. Jadi bukan menjadi alasan sebagai bangsa Indonesia atau orang Yogyakarta merasa minder, kita ini orang Jogja yang patrok kan, atau jangan, tapi kita harus bangga. Dengan apa? Tidak melupakan sejarah kita, jati diri kita siapa. Ada perubahan mindset ya, perubahan mindset yang lebih pede, lebih percaya diri untuk go internasional dan sebagainya. Untuk bisa mencapai ke situ ya kita harus menyampaikan ke anak-anak kita, ke anak SD, SMP, SMA, jangan cuma melihat drakor. Oh seperti itu bangsa lain, kita seperti ini. Tapi kita lihat kan, kita sajikan informasi itu masa lalu kita ini seperti ini, bangsa besar. Orang lain belum bisa membuat kapal yang bisa ditumpangi oleh ratusan penumpang, kita punya. Banyak sekali buktinya di Borobudur itu, banyak sekali relief semacam itu, peninggalan-peninggalannya juga nyata. Nah itu selalu contoh bahwa kita ini bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil. Ini juga pesan dari Bung Karno juga, jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah sebagai modal kita untuk bangga, bisa berani berjuang, berani untuk mengembangkan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kalau Jogja istimewa. Wah, keren banget ya sahabat Sono Budoyo nih. Semoga menginspirasi untuk kita semua siang hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Pak Steve dan juga Bu Dari boleh dikasih pesan untuk Museum Sono Budoyo dan juga untuk sahabat Sono Budoyo. Ya, untuk Museum Sono Budoyo dan sahabat Sono Budoyo bahwa tadi yang saya sampaikan kesimpulan bahwa digitalisasi ini dalam tata kelola museum harus tetap digalakkan, dari tiketing, dari edukasinya, dari sistem dan bahkan dari security-nya, sehingga nanti ke depannya ini masyarakat dari semua kalangan, dari semua akses ini bisa dilakukan secara digital, sehingga ini mempermudah akses warga masyarakat untuk hadir ataupun mengakses transportasi, kegiatan ataupun informasi-informasi yang dipunyai oleh Sono Budoyo ini. Tetap semangat, tetap kita akan support bagaimana Museum Sono Budoyo ini menjadi lebih berkembang dan masuk di dalam era digitalisasi ini yang tidak katrok tadi yang disampaikan. Pasti. Oke. Kalau dari Pak Steve? Jadi untuk Museum Sono Budoyo, saya sangat berterima kasih sampai hari ini pengelolaannya sudah cukup baik. Jadi perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang grade-nya harus lebih kekinian lah. Jadi karena target masyarakat yang akan berkunjung itu kan sekarang anak-anak muda, usia-usia muda, makanya proses pengelolaannya harus mendekatkan diri pada teknologi yang memang digunakan ataupun erat digunakan oleh masyarakat sekarang. Jadi transformasi digital tidak bisa dihindari dan harus terus dikembangkan, termasuk juga di sektor museum. Dan saya berharap Museum Sono Budoyo sangat memperhatikan kondisi perkembangan di masyarakat dan apa yang terjadi di masyarakat bisa menjadi acuan untuk pengembangan museum ke depannya. Dari saya itu aja. Mudah-mudahan Museum Sono Budoyo dari Yogyakarta untuk dunia. Amin. Terima kasih Pak Steve, Bu Dari, untuk obrolan kita siang hari ini. Luar biasa sekali, saya dapat semangat lagi. Dan sahabat Sono Budoyo juga semakin semangat juga. Dan demikian untuk obrolan kita di Sono Budoyo Sharing Session siang hari ini. Semoga sahabat Sono Budoyo tetap semangat dan jangan lupa liburan nanti main ke Sono Budoyo dan juga tentunya selamat merayakan liburan akhir tahun bersama keluarga. Dan demikian terima kasih untuk kebersamaan kita dari tadi jam 12 siang. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih sekali lagi. Saya Hari Rifki. Saya Adriana Wulandari. Mas Bro Steve. Mas Bro Steve. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Museum di hatiku.